Teman, kali ini saya Nisita Wardani ingin melanjutkan penjelasan terkait dengan IT Infrastruktur and Emerging Technology. Nah, saya akan menjelaskan untuk beberapa bagian, yaitu mulai dari Trend in Computer Hardware Platform, lalu kemudian ada kaitannya dengan software platform, dan terakhir adalah challenge. Nah, yang pertama di bagian yaitu hardware. Di sini untuk hardware dimulai dengan istilah atau di sini ada yang namanya Mobile Digital Platform. Mobile Digital Platform ini diartikan bahwa adalah hal yang kecil yang dimana bisa digunakan dengan bantuan internet untuk menggunakan suatu hardware. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan juga di kelas bahwa yang namanya hardware platform ternyata juga disebabkan oleh adanya yaitu BOD atau Bring on Your Device. Bring on Your Device ini menyebabkan kita bisa menggunakan suatu teknologi dimanapun kita mau, tempatnya tidak terbatas, waktunya juga tidak terbatas, dan hal ini bisa membantu untuk menunjang yang namanya suatu pekerjaan atau produktivitas di dalam bekerja. Dan tentunya BOD ini atau Bring on Your Device menyebabkan konsumerisme di dalam IT. Mengapa? Karena di sini jelas dikatakan tidak hanya untuk konsumerisme di dalam membeli suatu device, tentunya kita juga butuh konsumerisme di dalam menginstal beberapa aplikasi, menginstal beberapa tempat penyimpanan, maupun terkait dengan aplikasi yang ingin kita cari untuk misalnya menghubungkan dengan beberapa teman atau hiburan gitu ya, seperti Facebook maupun Twitter. Jadi istilah BOD atau Bring on Your Device ini di satu sisi memudahkan untuk bekerja, tetapi di satu sisi juga punya dampak yang negatif bahwa kita menjadi konsumerisme di dalam bidang IT. Dan IT ini teman-teman jika ingat kembali itu terdiri dari hardware maupun software. Selanjutnya ada terkait dengan tren di bidang hardware lagi gitu ya, adalah istilah quantum computing. Quantum computing ini artinya terkait dengan operasi di mana data tersebut akan disimpan atau dalam keadaan diam tidak berjalan. Jika tersimpan maka akan computingnya yaitu 1. Kalau misalnya tidak tersimpan maka computingnya adalah 0 atau stay diam. Selanjutnya yaitu virtualisasi. Virtualisasi di sini diartikan bahwa yang namanya suatu tampilan bisa dilihat secara virtual tanpa kita harus datang secara fisik. Nah, di sini bisa menggunakan bantuan dari lokasi secara geografik, di mana hal ini akan membantu sekali untuk mengetahui apakah lokasi tersebut itu jauh tempatnya atau tidak. Terus secara virtual petanya seperti apa, kondisi jalannya bagaimana. Nah, ini adalah yang dibantu dengan tampilan hardware secara virtual, lebih tepatnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menggantikan tempat penyimpanan yang akan nantinya memiliki dampak kepada sampah elektronik, maka selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing ini merupakan suatu proses di mana model komputasi yang akan membantu memproses komputer, menyimpan secara software, lalu kemudian melayani beberapa akses yang lain yang tentunya bisa membantu untuk membagikan satu data ke tempat data yang lain asal terhubung dengan internet. Nah, cloud computing ini artinya juga bisa mudah untuk diakses dimanapun, di lokasi manapun juga, asal semuanya terhubung dengan internet dan ada device yang dihubungkan dengan bantuan jaringan internet. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan yang namanya bantuan dari suatu cloud computing, misal saya menggunakan bantuan Google Docs gitu ya. Google Docs ini sangat membantu sekali loh ternyata untuk misalnya kita gunakan untuk bekerja bersama dengan teman-teman yang lokasinya ternyata tidak
satu tempat, seperti itu. Nah, kita pindah lagi ke yang lainnya. Ini bentuk tampilan dari cloud computing. Dia menawarkan servis sebagai platform, aplikasi maupun infrastruktur. Jadi kalau sebagai platform, tentunya di sini seperti apa sih, gitu ya. Kalau sebagai platform, tentunya di sini ada tempat penyimpanan yang secara mudah gitu, ada bisa secara otomatis atau misalnya kita atur waktunya kapan. Nah, tempat penyimpanan itu membantu untuk yang namanya di sini platformnya bisa lebih mudah gitu ya. Ada platformnya, ada laptop, terus desktop. Nah, tentunya ketika dia mau menyimpan suatu data, kita bisa juga menggunakan data tersebut untuk diubah ataupun diberikan kepada orang lain, tentunya seperti itu. Itu secara platform. Jadi dia secara cloud computing di sini bisa membantu untuk menyimpan data yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ubiquitous network access, yaitu dapat diakses dimanapun dan harus terhubung dengan koneksi internet tentunya. Yang terakhir, location independent resource pooling, itu berarti di sini dia bisa digunakan oleh multiple user. Nah, tentunya untuk jasa layanan dari si karakteristik dari cloud ini juga harus bisa menyesuaikan dengan permintaan pengguna, lalu kemudian bisa mengukur juga perubahan yang berdasarkan dari jumlah yang disimpan. Jadi gini, misalnya ketika teman-teman ingin menggunakan cloud untuk sebagai jaringan penyimpanan, nah tentunya ketika kita hanya punya biaya gitu ya, tidak banyak, ya pastinya kita mengandalkan untuk penyimpanan secara gratis. Misalnya menggunakan bantuan dari langganan Google gitu ya, itu jumlah untuk penyimpanan gratisnya adalah 16 GB. Nah, ketika kita mau merubah simpanan yang 16 GB itu menjadi lebih banyak, misalnya 30 GB, maka kita harus mengeluarkan sedikit biaya untuk berlangganan atau membeli penyimpanan tersebut agar bisa mudah menyimpannya lagi di cloud computing tersebut, seperti itu. Nah, ini tadi yaitu adalah tipe layanan dari cloud sendiri. Selain dia secara infrastruktur yang bisa memudahkan untuk penyimpanan, tetapi dia juga bisa membantu secara software. Software di sini apa sih maksudnya? Software di sini cloud sebagai penyedia infrastruktur yang menawarkan penyimpanan aplikasi atau konten gitu ya sebagai layanan. Jadi misalnya kita mengandalkan dalam bentuk yaitu layanan dalam bentuk software di sini ada journal.id. Nah, journal.id ini ternyata membantu sekali untuk kita menyimpan data dalam bentuk tampilan secara basicnya web, terus kemudian kita pun juga bisa menebeng untuk tolong dong simpankan data-data keuangan dari perusahaan ini. Nah, itu bisa. Jadi yang namanya journal.id itu merupakan bentuk dari software as a service. Dengan kata lain, dia hanya bisa dilakukan ketika teman-teman menempatkan diri sebagai tempat penyimpanan secara software. Selanjutnya, platform as a service, yaitu infrastruktur dan program yang guna untuk membantu pengembangan sebuah aplikasi. Jadi ketika teman-teman juga ingin melakukan pengembangan sebuah aplikasi secara basicnya web gitu ya, dia cloud ini membantu untuk penyimpanan data tersebut dengan cara nantinya konten-konten tersebut akan tersimpan dengan baik, dan ketika misalnya domainnya mati, masih ada data yang bisa kita simpan lewat hosting tersebut. Nah, ini bentuk dari cloud computing, yaitu ada yang public cloud, di mana di sini ada pihak ketiga yang menawarkan untuk penyimpanan, terus ada customer yang menggunakan
dan tersedia secara publik. Jadi tidak ada butuh untuk privacy concern gitu. Nah, sedangkan private itu biasanya hanya untuk di suatu organisasi dan dia terbatas atau membatasi dengan pengguna yang lainnya agar tidak sembarangan orang bisa memasuki di dalam cloud tersebut. Dan tentunya di sini selain ada privacy concern, di sini juga ada pengawasan dari data yang disimpan. Lalu ada istilah yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud ini gabungan antara private sama public, di mana dia ada satu sisi akan dibuka gitu ya kepada publik dengan mudah, dan satu sisi ada yang tidak mudah untuk diakses oleh publik kecuali dia punya linknya. Nah, itu Google Drive bisa diakses secara mudah ataupun kita bisa mengedit data tersebut asal ketika diberikan data atau linknya gitu ya, akses linknya tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah tren di dalam software. Tren di dalam software ini ada 4 bagian, ada Linux dan open source software, terus Java, HTML dan HTML5. Lalu kemudian ada web service dan service oriented architecture. Dan yang terakhir adalah software outsourcing dan cloud service. Yang pertama, untuk Linux sendiri itu merupakan bagian dari yang namanya open source software, di mana di sini banyak yang mengatakan bahwa open source software ini diproduksi dengan bantuan beberapa komunitas gitu ya, ribuan programmer di seluruh dunia. Yang jelas sumbernya itu bisa diakses oleh siapa saja, jadi orang lain mudah untuk membantu mengembangkan software tersebut. Nah, tentunya karena dia mudah untuk digunakan oleh semua orang, di sini jelas free, tidak ada batasan akses untuk mengakses software tersebut. Nah, untuk populer open source software tools ini contohnya ada Mozilla, ada Google yang punya basic untuk Android, lalu ada Chrome juga, dan sebagainya. Nah, sedangkan Linux tadi karena disebut juga dengan open source software, maka dia ada kaitannya juga dengan OS-nya yaitu Unix. Linux ini digunakan untuk Finnish programmer, di mana si penciptanya gitu ya, yaitu Linus Torvalds. Dia memposting pertama kali di internet tahun 91, dan Linux ini ternyata bisa digunakan untuk di dalam cellphone, smartphone, tablet maupun secara konsumen. Nah, Linux ini adalah versi yang murah atau gratis yang harganya rendah, dan dia tidak hanya disediakan untuk desktop, melainkan juga bisa digunakan untuk sebagai penyedia dari operating system untuk berbagai server, seperti contohnya ada IBM, HP, Intel, Dell, ini juga menggunakan Linux. Nah, Linux ini ternyata memiliki implikasi di mana biayanya lebih murah, terus kemudian reliable dan mudah untuk digunakan juga tepat. Lalu bagian yang kedua dari software yaitu adalah Java, HTML, dan HTML5. Java ini adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk dimigrasikan ke mobile phone, tablet, automobile, music player, game machine, lalu TV kabel, dan biasanya di sini digunakan untuk membantu merancang sesuatu gitu ya, atau mendesain sesuatu dengan bantuan yang namanya spesifik mikroprosesor dan device tertentu. Nah, karena Java bisa digunakan untuk mendesain suatu program, maka dengan kata lain Java ini mudah sekali digunakan sehingga bisa menampilkan dalam bentuk grafik, dan biasanya bisa digunakan untuk seperti aplikasi e-commerce maupun aplikasi e-bisnis yang bisa menghubungkan antara bagian
customer dengan bagian back-end di dalam organisasi, atau back-end itu lebih tepatnya di belakang organisasi atau dia bekerja di balik layar aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya HTML ini apa? HTML ini karena tadi kita sudah belajar terkait dengan program Java, maka HTML ini adalah Hypertext Markup Language yang dimana dalam satu tampilan page itu bahasanya dapat mampu mengspesifikasikan teks, grafik, video, dan suara, dan tentunya di sini lebih mudah untuk dilihat secara mudah tampilannya gitu ya. Sedangkan HTML5 itu apa? Nah, HTML5 ini ternyata itu mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada di dalam HTML karena tidak semuanya mudah untuk didirect atau dilihat secara langsung. Lalu HTML5 ini bagaimana? Nah, HTML5 ini ternyata dia bisa contohnya seperti ASEAN Korea dan segala macam. Jadi dengan kata lain, yang namanya HTML5 ini itu secara tampilan ada bantuan gitu ya, Flash atau Java yang biasanya kita kalau melihat dalam satu tampilan page itu bisa melihat langsung videonya seperti ini. Jadi kayak websitenya asiandrama.com dan sebagainya seperti itu. Itu adalah bentuk dari HTML5. Jadi tanpa perlu menampilkan add-ons, atau kalau teman-teman lebih detailnya itu tidak perlu lagi install tambahan untuk memutar video yang ada di dalam tampilan homepage tersebut. Nah, selanjutnya adalah website service dan service oriented architecture. Website service ini jelas perangkat software yang digunakan untuk membantu mengkomunikasikan web secara standar maupun secara bahasanya lebih mudah dipahami. Nah, ada istilah yang di sini namanya XML atau Extensible Markup Language, di mana di sini bisa membantu untuk melihat tampilan dengan lebih mudah dan biasanya digunakan untuk melihat seperti harga, tanggal, ataupun kode pos. Nah, itu dimudahkan untuk melihat menggunakan XML. Lalu di sini ada juga terkait dengan SOA atau Service Oriented Architecture. Service Oriented Architecture ini digunakan untuk yang namanya layanan dari pihak penyedia aplikasi tersebut. Nah, tentunya software arsitektur ini dapat digunakan kembali atau dirakit bersama dengan aplikasi yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, setelah web service ada yaitu istilah dari software outsourcing dan cloud service. Ada software secara package, yaitu dengan kata lain kita bisa membelinya secara paket sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi harus dibeli secara paket, tidak bisa di custom. Sedangkan software outsourcing, ketika kita tidak punya banyak uang, maka kita juga bisa menyewa software bantuan tersebut. Dan tentunya ada biaya langganannya juga untuk software outsourcing. Lalu kemudian kalau untuk cloud-based software itu seperti apa? Cloud-based software ini berarti data yang digunakan secara host dapat diakses dan di sini secara web saja gitu ya. Kalau cloud di sini ada yang sifatnya gratis seperti tadi Google gitu ya. Terus kita juga bisa menyewa untuk minta tolong bantuan untuk simpankan data kita. Nah, ini tentunya harus ada biaya yang kita bayar.
untuk mensubscribe dari penyimpanan data tersebut. Lalu service level agreement itu merupakan bagian formal kontrak antara pihak customer maupun pihak penyedia jasa, di mana ketika nanti ada bagian yang tidak bertanggung jawab, nah itu dia harus memenuhi kontrak yang tertera di dalam tersebut, sehingga si service provider juga tidak bisa serta-merta kabur gitu ya, tanpa harus bertanggung jawab atas yang dia lakukan, yang diberikan jasanya. Lalu selanjutnya ada markup dan apps. Nah, markup ini merupakan bagian dari aplikasi yang dimana dia memberikan untuk kustomisasi dari aplikasi tersebut. Contohnya kayak Facebook, itu kita bisa mengkustomisasi dari tampilan profil kita gitu. Sedangkan apps itu yang bentuknya lebih kecil lagi, di mana dia hanya untuk bergerak di dalam komputer kita ataupun mobile phone kita, tablet, dan digunakan seketika teman-teman mau mengaksesnya melalui internet, seperti contoh mengetik google.com seperti itu. Lalu challenge-nya di dalam TI itu apa saja? Challenge-nya di dalam TI itu adalah yang pertama harus deal dengan penyedia jasa. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan platform tersebut atau cloud tersebut, maka kita harus tahu harus berapa yang dikeluarkan. Lalu manajemen dan governance. Nah, manajemen dan governance ini lebih kepada ketika sudah menginstal suatu aplikasi atau menggunakan suatu hardware, kita harus memanage maintenance-nya gimana, terus pengelolaannya bagaimana. Dan yang ketiga terkait dengan making wise infrastruktur investment dalam pengelolaan suatu atau menginvestasikan suatu IT itu harus dilakukan secara bijak. Jadi tidak bisa serta-merta langsung ayo kita beli saat ini juga, langsung kayak orang seperti panic buying gitu ya. Lalu kemudian ada total cost of ownership of teknologi aset, nanti akan saya bahas setelah slide ini. Dan yang terakhir adalah competitive force model. Nah, di dalam total cost of ownership atau TCO cost komponen itu ada hardware akuisisi, itu berapa yang harus dilakukan, biaya yang dikeluarkan berapa, software akuisisi juga harus melihat lisensinya bagaimana, ketika mau menginstal suatu aplikasi itu berapa yang biaya yang harus dikeluarkan, sampai dengan ketika posisi di mana adanya downtime. Jadi diposisikan di sini data itu tidak bisa terekam oleh hardware maupun software, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika terjadi downtime. Contohnya seperti misalnya bank ada kendala di dalam penggunaan ATM-nya, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki ATM yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau misalnya ATM-nya bermasalah, pasti harus ada pihak maintenance ATM tersebut memperbaiki jaringannya, atau kerugian di mana nasabah harus datang lagi ke bank untuk mengambil uang tersebut. Nah, ini adalah bentuk competitive force for IT infrastruktur. Jadi tergantung dari permintaan customer seperti apa, lalu bisnisnya strateginya bagaimana. Kalau ingin sudah menetapkan strategi, maka infrastruktur yang dibutuhkan apa, apakah hardware-nya, software-nya, atau apa, dan biayanya berapa. Kalau misalnya IT, hardware dan software-nya, kira-kira ada nggak sih saingan dari kita yang menyediakan jasa layanan tersebut, sampai dengan gimana caranya nanti agar ketika kita sudah mengembangkan aplikasi tersebut untuk membantu suatu perusahaan, kita udah misalnya menang tender, ternyata gagal, nah ini harus juga dipertimbangkan biaya dari kerugian customer-nya, agar tidak serta-merta dia mengalami kerugian setelah melakukan investasi di dalam IT tersebut. Sekian penjelasan saya terkait dengan IT infrastruktur dan emerging teknologi. Ketika ada pertanyaan, mohon disampaikan di komen di
kolom komen bawah ini dan jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.